Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke himpunan. Di sini sudah Ibu tuliskan pengertian dari himpunan dan juga pengertian dari anggota himpunan. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Jadi dia benar-benar nyata dan ada ya, berupa fakta. Itu berarti kalau dia dengan jelas itu berarti berupa fakta. Selanjutnya, anggota himpunan. Anggota himpunan itu adalah benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan. Jadi isinya itu namanya kita sebut anggota himpunan. Di sini sudah Ibu tuliskan contohnya. Tentukan yang mana merupakan himpunan dan bukan merupakan himpunan ya. Yang pertama, kumpulan nama hari dalam seminggu. Untuk kumpulan nama hari dalam seminggu, kita semua sudah tahu kan, nama hari dalam seminggu itu cuma ada 7, yaitu dari Senin sampai ke Minggu, dan setiap orang jawabannya itu pasti akan sama. Jadi kalau dianya jawaban semua orang itu sama, itu disebut namanya himpunan. Terus jangan lupa kita lambangkan dengan huruf kapital untuk di nama himpunannya. Nama himpunannya kita lambangkan dengan huruf kapital di awal. Yang kedua, boleh huruf kapital ini tidak harus A ya, bisa huruf B, C, dan seterusnya. Kalau tidak disebutkan nama himpunannya, tapi kalau disebutkan, kita tulis sesuai dengan nama himpunan tersebut. Yang ke B, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, untuk lampu lalu lintas itu setiap orang juga jawabannya sama ya. Pasti isinya adalah merah, kuning, dan hijau. Di sini Ibu lambangkan nama himpunannya B. Boleh P, boleh Q, dan bebas ya kalau tidak ditentukan. Karena setiap orang itu jawabannya sama, jadi ini merupakan himpunan juga yang kedua. Yang ke satu himpunan, kedua juga himpunan. Yang ketiga, kumpulan angka ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 5. Yang lebih dari 1 tuh otomatis 2, 3, 4. Karena di sini dimintanya cuma ganjil, jadi yang masuk dalam himpunannya cuma anggotanya adalah 3. Di sini dilambangkan dengan X nama himpunannya. X isinya cuma 1 ya, si angka 3 saja. Jadi ini juga merupakan himpunan. Contoh yang keempat, kumpulan siswa berbadan gemuk. Nah, untuk yang keempat ini jawabannya itu tidak akan sama setiap orang. Nah, misalnya si Ani jawabnya yang si gemuk dalam kelas itu ada Rika, Dino, sama Tasya. Tapi Budi beda lagi jawabannya, ada Tika sama Tini. Caca beda lagi, Lala sama Tono. Jadi setiap orang itu beda-beda. Karena ini jawabannya tidak tepat kepada satu tujuan, jadi ini kita sebut dengan bukan himpunan. Karena apa? Karena dia berupa pendapat atau opini. Jadi yang ke D ini bukan himpunan. Yang ke E, itu kumpulan lukisan indah. Nah, ini juga sama. Tidak setiap orang, tidak semua orang jawabannya itu sama. Si A jawabannya Danau Toba, si B jawabannya Ratu Elizabeth, dan seterusnya. Jadi karena setiap orang beda-beda tadi, itu hanya pendapat dari persepsi masing-masing. Jadi yang ke ini juga bukan himpunan. Selanjutnya yang ke F, kumpulan gadis cantik. Nah, ini juga sama. Karena berupa opini atau pendapat, jadi tidak bisa kita katakan ini sebuah himpunan. Jadi yang ke F juga bukan himpunan. Kayak di sini misalnya si P nyebutin yang cantik itu si Tini, C nyebutin si Rani, Q nyebutin si Tika. Jadi setiap orang tidak sama, sehingga yang F bukan himpunan. Oke, sekarang kita lanjut ke notasi dan anggota himpunan. Notasi dan anggota himpunan. Dalam notasi dan anggota himpunan itu ada namanya nama himpunan. Nah, nama himpunan sama kayak nama kita. Kalau nama kita di depan kan, nah ini juga nama himpunan. Nama himpunan juga di depan letaknya. Yang mana? Inilah. Nah, A,
B, X. Yang ini juga bisa kita singkat ya, nggak harus panjang seperti ini A, ini B, ini C. A, B, ini juga P, C, Q. Nah, itu namanya nama himpunan. Ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar di pangkal kalimat. Yang kedua, anggota himpunan. Anggota himpunan itu kita isi atau kita tulis di antara kurung kurawal. Nah, di dalam kurung yang keriting-keriting ini, nah, namanya kurung kurawal. Jadi isinya itu di dalam sini. Diawali dengan kurung kurawal buka, ditutup dengan kurung kurawal tutup. Ini juga sama. Kalau kita mulai dengan kurung kurawal, kita tutup juga dengan kurung kurawal. Boleh nggak pakai kurung kurawal? Nggak boleh, karena memang ketentuannya harus pakai kurung kurawal. Itu berarti menandakan bahwa anggotanya berada di dalam situ. Oke, selanjutnya notasi. Notasi itu ada yang seperti huruf E tapi dianya agak memanjang, dan juga ada huruf E yang menyilang. Apa itu artinya? Kalau seperti ini, huruf E itu artinya anggota himpunan. Tapi kalau dia ada huruf silangnya, itu berarti bukan anggota himpunan. Contohnya gimana? Di sini ada contoh, sudah Ibu tulis. A itu adalah himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Jadi kita tulis dulu sebagai notasinya adalah kurung kurawal buka, ingat huruf kapital, bilangan ganjil kurang dari 10. Ini pakai metode deskripsi ya. Nanti kita bisa masuk ke cara menyatakannya. A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10. Siapa aja isinya? Kita lihat. Yang ganjil-ganjil ada di angka 1 sampai 10. 1 sampai 10 berarti isinya adalah 1. 2 genap kan, berarti 2 enggak masuk. 3 ganjil masuk. 4 tidak masuk. 5 masuk. 7 masuk. 9 masuk. Sekarang kita coba, maka kita tulis ya anggota-anggotanya dari angka 1 sampai dengan 10 biar kita tahu. 1 anggota dari A bukan? Kalau dia anggota berarti dia berada di dalam kurung kurawal tersebut. 1 ada loh nak. Nah, berarti anggota dari A. Ini bacanya 1 anggota A. 2 ada enggak? Tidak ada. Jadi 2 bukan anggota himpunan A. Sekarang 3 ada. 3 anggota himpunan A. 4 tidak ada. Jadi 4 bukan anggota, kan ini tadi bukan anggota kan? Jadi 4 bukan anggota himpunan A. 5 anggota himpunan A. 6 bukan anggota himpunan A. 7 juga anggota himpunan A karena masuk ya. 8 bukan anggota himpunan A. 9 itu anggota himpunan A, dan 10 bukan anggota himpunan A. Jadi anggota dari himpunan A ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Ada 5 anggotanya. Banyaknya ya. Siapa aja itu isinya? Ini isinya tadi 1, 3, 5, 7, 9. Paham ya? Nah, yang Ibu maksud dengan nama himpunan tadi, seperti contoh yang ini, dia menyebutkan bahwa nama himpunannya itu harus A. Jadi kita jawabnya tidak boleh huruf lain, harus huruf A. Tapi kalau yang di sini tadi, contoh yang ini tadi, dia tidak menyebutkan namanya si A atau B atau C. Nah, jadi bebas kita mau tulisnya apa. Untuk contoh di sini disebutin A adalah himpunan bilangan ganjil, berarti namanya yang huruf pertama kali nama dari himpunan tersebut adalah si A. Boleh tidak kita ganti? Tidak boleh, karena ia sudah punya nama, namanya adalah A. Oke ya, lanjut ya. Sekarang kita ke cara menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan metode deskripsi. Namanya saja deskripsi, pasti dijabarin ya. Yang kedua dengan metode tabulasi. Yang ketiga dengan metode bersyarat. Gimana itu? Ini lebih mendetailnya. Metode deskripsi pengertiannya adalah dengan cara menyebutkan
menyebutkan, berarti kita sebutin semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contohnya gimana? A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jadi pakai deskripsi. Berarti kalau kita sebutin, ini aja yang kita pindahin. Caranya gimana? Langsung kita buat saja. Ingat, nama. Pertama kali nama himpunannya. Nama himpunannya sudah ada ya. Jadi kita buat A sama dengan kurung kurawal buka. Kita pindahin saja tinggal. Himpunannya ini tidak usah kita tulis lagi, langsung kita ambil hurufnya saja. Bilangan asli kurang dari 10. Sudah. Ini namanya metode deskripsi. Menyebutkan, berarti kita cuma menyalinkan, tapi ingat, yang adalah dengan himpunannya kita hilangin. Jadi kita ubah apa? Sama dengan sama tanda kurawal. Oke? Kita coba yang kedua. Yang kedua itu adalah metode tabulasi. Tabulasi itu apa sih? Mendaftar. Jadi kita jabarin satu-satu, menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya, P adalah bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau tadi nama himpunannya A, ini tadi kan A ya. Nah, jadi kita buat namanya juga A. Sekarang untuk contoh yang tabulasinya, dia berubah namanya jadi P. Kita ganti juga jadi P. P sama dengan kurung kurawal buka. Tabulasi, jadi kita sebutin satu-satu. Jadi isinya itu berapa aja? Bilangan asli yang kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masuk nggak 10-nya? Enggak lah, karena ini kan kurang dari 10. Jadi 10-nya tidak masuk. Nah, ini kalau disebutin satu-satu, dijabarin begini, itu namanya tabulasi. Beda lagi sama yang ketiga. Kalau yang ketiga namanya metode bersyarat. Nah, gimana dengan syarat? Nah, ada syarat-syaratnya, ada lambang-lambangnya ya. Dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi pakai notasi dianya. Contohnya, R adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Angka pertama kita tulis dulu namanya, R, sama dengan kurung kurawal buka. Karena kita pakai notasi di sini agak lebih sulit daripada dua metode tadi ya. Jadi kita tulis dulu di mana X, X-nya apa? Ini bilangan asli yang kurang dari 10. Kurang dari 10. Dengan X anggota bilangan asli. Kita boleh tulis seperti ini, A. Jadi cara bacanya gimana? X di mana X di mana X kurang dari 10 dengan X anggota bilangan asli. Jadi dia pakai notasi atau lambang-lambang dari pembentuk himpunan. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.